Hai, pernah dengar nggak orang bilang gini, aku sebenarnya orangnya nggak gitu kok. Aku memang kasar ngomong. Memang perkataanku eh, kayaknya menyakitkan gitu hati kalian. Tapi ketahuilah, aslinya aku nggak gitu kok. Sebenarnya kan, eh aku nggak seperti itu. Hatiku nggak seperti itu gitu. Baru ada istilah mengatakan seperti ini. Dia memang orangnya gitu, kasar. Cuma hatinya baik kok, lemah lembut kok. Kalian setuju nggak dengan hal-hal tersebut? Tetapi aku mau bilang, kalau orang yang percaya, orang Kristen itu tidak lagi istilahnya lain hatinya, lain yang dimulunya, tidak seperti itu. Kita harus bedakan kasar dengan nada suara ya, itu harus kita bedakan. Contoh kasus seperti ini. Ketika aku pulang dari kuliah mau pulang ke kampung, kan ketepatannya aku asrama, aku ini di Fabel. Dulu waktu kuliah, dua minggu sekali aku pulang nih ke kampung. Jadi pasti berhenti di Amplas. Dan di Amplas itu ada persimpangan dan aku harus menyeberang jalan. Kita lihat ada preman. Mungkin kalau kita melihat sepintas dia itu terkesan kasar gitu. Tetapi bayangkan, dia yang terlihat kasar mau mengantarkanku menyeberang jalan. Nah, itu berbeda ya. Itu berbeda kasus. Memang dia mungkin di pasaran berbicara kasar, cakap-cakap kotor dan lain sebagainya. Itu kan karena dia tidak mendapatkan pengajaran yang benar. Tetapi bagaimana anak-anak Tuhan yang notabene-nya rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, apakah perkataannya seharus sama dengan perkataan orang-orang di pasaran? Dan orang tuanya sudah mendidiknya dengan baik, disekolahkan tinggi-tinggi. Apakah perkataan yang keluar dari mulutnya adalah perkataan kotor, memaki, mengumpat, dan seluruh hewan yang ada di kebun binatang keluar dari mulutnya? Nice. Tentu tidak. Apa gunanya dia belajar? Apa gunanya dia mendengar firman? Apa gunanya dia mendapat pengajaran di rumah tentang apa yang baik, perkataan yang baik, dan lain sebagainya? Nah, kita mau lihat apa kata Alkitab tentang itu semua. Nah, ternyata apa yang keluar dari mulut kita adalah pancaran dari hati kita. Dari hati kita. Itu tertulis di dalam Matius 15 ayat 18. Yesus berkata seperti ini, "Tapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang." Lebih jelas bahwa apa yang keluar dari mulut kita itu bersumber dari hati kita. Jadi orang yang telah mendapatkan pengajaran yang baik, tentu dia tidak akan mau lagi mengeluarkan kata-kata yang najis dari mulut dengan alasan itu kan tidak dari hatiku. Aku memang seperti itu loh orangnya. Kita berbeda. Anak-anak terang telah mendapatkan pendidikan, pengajaran tentang firman Tuhan, tentu hidupnya, perkataannya pun akan diperbaharui. Begitu dia, ya. Dan firman Tuhan juga berkata di dalam Amsal 4 ayat 23, maka orang yang percaya itu harus menjaga hatinya. Jangan hanya menjaga hartanya ya, tidak. Tapi Amsal 4 ayatnya yang ke-23 disebutkan di sini, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Jadi bagaimana hati kita mengatakan tentang apa yang keluar dari mulut kita itu adalah bersumber dari hati kita, maka hati manusia, hati kita yang telah diperbaharui itu harus memikirkan, harus merasakan hal-hal yang benar, hal-hal yang bersih. Tidak ada istilah bahwa apa yang kukatakan itu tidak sama dengan apa yang dalam hatiku. Aku memang kasar tetapi hatiku lemah lembut. Tidak ada seperti itu. Apa yang ada dalam hati kita itulah kita yang sebenarnya. Ketika kita
wujud nyatakannya dalam tindakan, perkataan, dan perbuatan kita. Jadi tidak ada terpisah-pisah. Tubuh itu adalah satu kesatuan, terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Itulah manusia. Jadi tidak ada terpisahkan, kecuali dia sakit jiwa, ya kan? Ya dong. Jadi dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Dan orang yang telah menerima pengajaran Kristus tentu diperbaharui, seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Efesus 4 ayat 29. Kita buka, kita baca bersama. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi ketika kita mengungkapkan perkataan yang kotor, yang kasar kepada orang lain, apalagi dia yang istilahnya belum menjadi orang percaya atau imannya masih lemah dan belajar, tetapi kita menjadi batu sandungan, kita juga menghambat kasih karunia untuk orang lain. Kenapa? Dia akan berpikir, orang Kristen, orang percaya itu kok sama Tuhan Yesus itu kok kayak gitu ya orangnya, kok kasar ya, kok begini ya, kok begitu ya. Jadi sekali lagi ditekankan bahwa tidak ada istilah bagi orang yang telah menerima pengajaran Kristus berkata, aku memang seperti ini orangnya, tetapi hatiku tidak seperti itu kok, tidak seperti itu. Lihatlah iman seseorang, lihatlah apa yang pendidikan seseorang itu, dari bagaimana dia berkata, bagaimana dia bertindak. Jadi tidak ada alasan, ini bukan berarti kita menghakimi orang lain ya, tidak. Tetapi bagi orang yang telah mengenal Tuhan, maka perkataan yang seperti itu tidak akan lagi ia lontarkan. Tapi intinya adalah orang yang telah mendapat pengajaran tentang firman Tuhan, hidupnya akan selalu diperbaharui. Tidak ada alasan baginya untuk berkata, aku memang seperti ini, tapi kan hatiku tidak seperti itu. Tidak ada lagi seperti itu. Semangat untuk kita, selamat untuk semakin mau diperbaharui oleh Roh Kudus. Jadi selamatlah, selamat berpulih. Oke, Tuhan Yesus memberkati.